Mari kita belajar bagaimana Yusuf bisa menang atas kekecewaan ini. Yang pertama, Yusuf memilih untuk tidak kecewa dan berpikir positif terhadap setiap persoalan yang datang dalam hidupnya. Dan melihat semua persoalan dari kacamata Tuhan. Kita lihat di ayat 20 yang dikatakan, Yusuf mengatakan, kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf memilih untuk tidak kecewa. Sebenarnya dia bisa berkecewa berat. Dan apalagi saat saudara-saudaranya waktu kelaparan, saudara-saudara datang ke Mesir. Kalau jadi orang biasa, wah ini kesempatan ini. Sekarang saya sudah jadi penguasa. Kamu datang, saatnya ini balas dendam. Bukankah begitu saudara? Kalau kita lagi nonton film ya, kalau saatnya kesempatan untuk balas dendam, wah ini kesempatan benar ini untuk balas dendam. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Dan Yusuf juga tidak dendam dengan istri Potifar ya, yang telah menjerumuskan dia sehingga dia masuk penjara. Tapi sekurang-kurangnya dia bisa untuk memperbaiki nama baiknya. Benar kan? Tapi dia tidak melakukan dan Alkitab tidak menyatatnya. Yusuf memilih untuk tidak kecewa terhadap semua sikap dan tindakan yang dilakukan saudara-saudaranya. Bahkan melihat sikap dan tindakan itu dari sisi positif, yaitu kacamata Tuhan. Terbukti di Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu telah menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. John Wesley pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa melarang burung-burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa memastikan mereka tidak membuat sarang di kepala kita. Artinya, kita tidak bisa dan tidak berkuasa untuk melarang masalah yang ditimbulkan dari luar diri kita untuk datang, seperti penyakit, kemalangan, kecelakaan dalam hidup kita. Tetapi kita bisa memastikan masalah itu tidak bersarang dan bahkan bertelur di kepala kita. Dan tidak mencekram di dalam pikiran kita yang nantinya akan memberikan dampak yang negatif dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa melarang orang lain untuk berbicara atau bertindak sesuai dengan keinginan kita yang tidak menyinggung perasaan kita. Sehingga kita bisa menjadi kecewa. Tetapi kita bisa memilih apakah kita mau kecewa atau tidak. Itu ada di tangan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita yang disebabkan dari luar, kita tidak bisa mengontrolnya. Out of control. Bagaimana kita bisa memaksa orang berbicara atau bertindak sesuai dengan apa yang kita mau? Gak bisa saudara. Tetapi reaksi kita lah yang menentukannya. Reaksi kita sangat menentukan. Apakah kita bisa memilih karena kita masih bisa memilih. Maukah kita kecewa atau kita memilih tidak kecewa. Itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Semua saudara pasti pernah nonton film Kung Fu Panda. Udah pernah saudara? Ada yang belum pernah nonton? Kung Fu Panda? Semua udah nonton ya? Oh puji Tuhan. Ada yang belum nonton? Oh ada semua. Ingat Uguay? Uguay pernah berkata, yesterday is history, tomorrow is mystery. But today is a gift. That is why you call it present. Apa maksud dari kata-kata ini saudara? Kata-kata bijak dari Uguay. Kemarin adalah sejarah. Besok adalah misteri. Hari ini adalah anugerah. Pengalaman yang telah berlalu, biarlah berlalu. Jadikan pengalaman untuk berbuat lebih baik. Dan juga jangan cemaskan hari esok. Tidak usah berusaha mengejar hari esok yang penuh misteri. Lakukan yang terbaik hari ini.
karena hari ini merupakan anugerah. Ya. Kejadian yang telah berlalu, yang kecewa, menyakitkan, semuanya sudah berlalu. Jangankan 1 tahun, 5 menit tadi aja udah gak bisa diulang. Benar gak saudara? It's all gone. History. Karena kita gak bisa merubah sejarah kecuali kita bisa lahir kembali. Benar gak? Sering ya nonton ya di film. Dia ingin merubah sejarah, dia terlahir kembali atau time travel. Tapi nothing that's real in this life. Gak ada yang kayak gitu saudara. Itu cuma film. Jadi, hiduplah. Jangan karena pengalaman kemarin. Pengalaman yang mengecewakan, jangan mempengaruhi hidup kita hari ini. Karena respon kita terhadap kecewaan yang terjadi sangatlah menentukan hidup yang ke depan yang akan kita lalui. Contoh ya, Kain di perjanjian lama, di saat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia menjadi marah, dia menjadi gusar, panas hati. Apa respon Kain? Kecewa. Akhirnya dia membunuh Habil. Begitu juga dengan Saul. Ketika pulang perang, mengalahkan orang Filistin, perempuan-perempuan dari kota Israel keluar menyanyi-nyanyi, mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. 1 laksa itu 10.000 saudara. Jadi 10 kali lipat. Sehingga Daud menjadi marah. Sehingga dia mengatakan begini, jangan-jangan akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Makanya alhasil Saul membenci Daud sehingga ingin membunuhnya, tetapi tidak pernah berhasil. Bahkan akhir hidupnya Saul bunuh diri karena kalah perang dengan orang Filistin. Respon terhadap kekecewaan yang terjadi sangatlah penting dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menang terhadapnya. Yusuf merespon dengan benar. Dia memilih untuk tidak kecewa yang menimpanya. Bahkan dia selalu melakukan yang terbaik dalam situasi buruk yang menimpanya. Ketika di rumah Potifar mendapatkan kasih tuannya, meskipun dia dijual sebagai budak. Ya, setelah masuk penjara juga menjadi kesayangan kepala penjara. Dia memilih untuk tidak kecewa. Kalau orang kecewa itu melakukan semua itu udah males saudara. Kayaknya dunia ini mau runtuh. Satu kesaksian saudara, ketika saya masih tinggal di rumah lama saya di Preston, dekat Civeni itu ya. Saya tinggal di townhouse saudara. Jadi townhouse saya ini di bagian dalam gitu loh. Bagian dalam, jadi kita nomor 10 harus melewati nomor 9 dan keluar gitu. Jadi maaf nih, tetangga saya rodo agak ini sedikit gitu loh. Nakal. Suka parkir satu di sini, satu di sini. Jadi mau keluar itu betul-betul lihat kanan, lihat kiri. Cuman segini doang paling saudara ya, jengkalnya gitu ya. Bagi saya sih no problem. Karena sombong waktu itu ya, no problem. Tapi istri saya suka bilang, waduh ini tetangga nih gimana nih, parkirnya kanan kiri. Dan lebih parahnya lagi kalau ada tamu, dia parkir antara 2 mobil, dia parkir di tengah-tengah. Waduh, jadi mau keluar gak bisa saudara. Jadi setiap kali begitu harus ketok pintu. Kalau ketok pintu kita bilang, please lah, not parking like this, very hard. Kita gak bisa keluar. Tapi ternyata kita ngomong berkali-kali gak digubris. Maksudnya ya gitu lagi, besok gitu lagi, itu lagi. Akhirnya saya bilang apa? Udah sayangku, saya bilang sama istri saya, coba kita lihat dari sisi positifnya. Jangan ngomel lagi, lakukan aja. Akhirnya istri saya sekarang kalau reverse lebih jago dari saya saudara. Bener, lebih jago dari saya. Kenapa? Saya setiap reverse kadang-kadang mereng ke kanan, mereng ke kiri. Padahal saya yang udah nyetir 30 tahun lebih.
Dia baru berapa ya? 15 tahun kali ya. Dulunya junior, sekarang jadi senior. Nah, jadi setiap kali saya parkir sering mereng kanan, mereng kiri. Aduh, memang kelihatannya sekarang. Dari situasi itu, istri saya jadi jago. Reverse ya. Dan juga saudara tahu, itu juga alasannya kita pindah rumah. Dan saudara tahu, setelah kita pindah rumah, tetangga kita pindah rumah. Aduh. Padahal kita udah senang sama rumah. Ada yang pernah ke rumah saya, yang rumah lama, Markus ya. Kamar master bedroom saya itu gede saudara, mau ya, bukan mengomongkan diri, tapi yang pernah datang pasti tahu. Bisa taruh meja pingpong di dalamnya. Bayangkan ya, karena 2 garasi di bawah, langsung di atasnya ditaruh ini kamar tidur. Dan sekarang justru saya pindah ke rumah yang sekarang, justru master bedroomnya lebih kecil. Tapi itulah saudara, ya, sesuatu yang terjadi, ya, belum tentu yang kita kelihatannya kecewa, yang kelihatannya tidak baik, tetapi selalu belum tentu hasilnya jelek, saudara. Selalu ada pelangi yang indah sehabis hujan. Amin. Mari kita singkapi masalah yang kelihatan mengecewakan dengan pandangan yang positif. Ya. Jangan suka yang negatif, positif bagus. Ya. Dari negatif bikin jadi positif. Ada di tangan kita. Gagal mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapan seringkali berbuah kekecewaan. Ini bukan hanya konsep saudara, tapi telah diteliti secara ilmiah oleh penelitian namanya Joshua Grubb yang dilakukan di Case Study Western Reserve University yang dirilis dalam jurnal Psychology Bulletin edisi Agustus 2016. Dia mengatakan bahwa terlalu berharap membawa seseorang ke lingkaran kesulitan abadi. Pada taraf ekstrim, pengharapan adalah sifat narsis yang beracun. Terjadi berulang kali pada seseorang, membawa risiko pada frustasi, ketidakbahagiaan, dan kecewaan pada hidup. Jadi secara ilmiah benar. Baiklah kita menerapkan prinsip ini dalam hidup kita. Jangan berharap terlalu banyak atau terlalu tinggi. Karena kalau tidak terpenuhi, maka kita akan kecewa. Jadi salah satu sebelum kecewa, ini strateginya, jangan terlalu berharap yang tinggi-tinggi. Jadi kalau nggak kecapai, kita nggak kecewa. Jadi kita nggak usah, harus susah-susah menang atas kecewa. Karena kekecewaan bukan hanya bisa terjadi terhadap situasi, sikap orang lain, tetapi kita juga bisa kecewa terhadap Tuhan. Karena doa yang tidak dikabulkan, padahal kita sangat berharap pertolongan Tuhan, tetapi tidak pernah terjadi. Justru malah sebaliknya. Contohnya ya, sudah berdoa untuk kesembuhan saudara yang sakit berat, ternyata Tuhan berkehendak lain dan orang tersebut dipanggil Tuhan. Ini kejadian dalam keluarga kami sendiri. Sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu ya, ketika cici saya mengalami sakit kanker. Jadi kita telah berdoa, kita telah yakin, tetapi ternyata cici saya dipanggil Tuhan. Koko saya yang nomor 2 di atas saya, dia juga udah melayani Tuhan. Dia sempat kecewa dengan Tuhan. Dia sempat marah banget dengan Tuhan. Dia sempat undur diri dan tidak mau melayani lagi. Untung saudara tidak berlarut-larut, dia kembali. Kalau enggak, I don't know. Mari kita melihat dari kacamata Tuhan. Karena kematian adalah waktu yang telah ditentukan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan. Karena dialah yang memberi kehidupan dan juga yang berhak mengambilnya.
Ada juga orang yang kecewa melihat sikap dari saudara-saudara, saudara seiman, leaders, penatua, ataupun pendeta sekalipun yang membuat kecewa di dalam hidupnya. Biasanya kalau yang menyangkut pelayanan, gak mau melayani lagi. Lalu merasa bahwa kok tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadang mengambil tindakan meninggalkan gereja. Tapi yang bisa fatal lagi, meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Kalau meninggalkan gereja masih oke ya, pindah ke gereja lain masih gak apa-apa. Tapi kalau pindah ke masjid, nah itu dia. Atau ke wihara, mari jangan melihat manusianya, tetapi lihatlah Tuhan Yesusnya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, meskipun mereka sudah menjadi leader, penatua, pendeta, karena kita semua masih manusia, saudara. Bisa salah, bisa mengecewakan, karena masih makan nasi. Kecuali sudah makan biji besi, itu lain. Ya. Yesus juga pernah mengatakan di Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini Yesus katakan ketika kejadian Yohanes Pembaptis, dia dipenjarakan dan dia mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Jadi saudara, kesengsaraan, penderitaan, masalah berat kadang-kadang bisa meragukan Tuhan sehingga bisa menolak Tuhan. Yohanes Pembaptis padahal dia sendiri yang mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika dia membaptis Yesus di sungai Yordan. Ingat ya? Tapi ketika dia penjara, dia mengirim muridnya bertanya, apakah memang engkau? Apakah kita harus menunggu orang lain? Bagaimana kita meresponin ketika doa kita belum dikabulkan? Marilah kita memilih untuk tidak kecewa kepada Tuhan. Memilih percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Belum waktunya, karena Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk memberikan kita. Seandainya kali ini belum dikabulkan, Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik lagi untuk memberikan kepada kita. Karena kita anak-anaknya. Biji matanya, kesayangannya. Seperti kejadian yang terjadi pada Yusuf ya. Di Kejadian 40:23 ketika dia menafsirkan juru minum sehingga benar-benar terjadi, dia dilupakan. Tahu saudara, Yusuf harus menunggu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun itu cepat, lambat saudara? Lumayan ya. Kalau nunggu 2 tahun cepat atau lambat? Lumayan ya, 2 tahun. Bukan 2 minggu. Kalau 2 minggu sih gak lama. 2 tahun. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain, janganlah kita berharap banyak bahwa orang tersebut akan tahu berterima kasih atau bahkan membalas setiap perbuatan baik kita. Justru malah kadang mereka tidak tahu berterima kasih atau berkhianat atau membuat kita menjadi pahit dan kecewa. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose 3:23 sampai 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Sehingga apapun yang kita perbuat, jangan kita merasakan bahwa kita telah berbuat untuk orang tersebut. Tetapi kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga kalau ekspektasi kita tidak tercapai, kita tidak kecewa. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Apapun saudara, pelayanan kita, kerjaan kita, di rumah kita,
Saya tidak tahu apa yang saudara-saudari alami hari-hari ini. Apakah ada di antara kita yang masih menyimpan kekecewaan yang belum terselesaikan? Mari ambil keputusan hari ini untuk memilih tidak kecewa lagi, tetapi bebas dari rasa kecewa. Belum terlambat. Berdoa kepada Tuhan Yesus agar Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Itu yang poin pertama. Kita masih bisa memilih untuk tidak kecewa. Yang kedua, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Di ayat 19, Yusuf berkata kepada mereka gini, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf menyadari bahwa pembalasan atas kejahatan adalah Tuhan, bukan dia. Sehingga dia bersedia mengampuni saudara-saudaranya dan berjanji untuk menjamin hidup mereka. Di ayat 21 dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Demikian juga ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Mengampuni orang yang mengecewakan kita adalah jalan yang terbaik untuk menang atas kekecewaan. Karena kita harus menyadari bahwa tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah di dalam hidupnya. Kita sering mendengar ya, orang yang dikecewakan berkata, enak aja minta diampuni. Nggak tahu kamu sakitnya gimana yang saya rasakan. Sakitnya di sini luar biasa. Sakitnya di sini. Nah, itu kan lagunya ada tuh. Sedangkan orang yang menyakiti atau mengecewakan sudah lupa apa yang mereka lakukan. Bahkan hidup dengan tenang, bahagia, makan enak, tidur nyenyak. Sedangkan orang yang dikecewakan menjalani hidup dengan penuh kepahitan. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Padahal ketika kita melepaskan pengampunan, sesungguhnya kitalah yang akan merasakan enak dan lega. Karena kita telah melepaskan beban yang selama ini, yang telah kita bawa kemana-mana. Bahkan bertahun-tahun yang tidak kita lepaskan. Memang melepaskan pengampunan tidak mudah, saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, pasti kita bisa mengampuni. Seperti yang Yusuf lakukan terhadap saudara-saudaranya. 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu? Ada masalah ya? Sedikit ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jangan menyimpan kekecewaan dan kepahitan dalam hati dan pikiran. Karena Roh Kudus juga tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Masa kita menyimpan kepahitan, bahkan dendam dalam hati kita, bersama-sama dengan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Semua kekecewaan kepahitan adalah sampah yang harusnya dibuang, tidak boleh tinggal di dalam hati kita. Makanya Efesus 4 ayat 31, Rasul Paulus mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yang jelek-jelek jangan disimpan. Yang bagus-bagus boleh di store. Kalau yang jelek jangan. Buang jauh-jauh. Tinggalkan, lupakan. Saudara ingat di tahun 2020 ada kejadian yang menggembarkan di sini. Ada 3 anak kecil yang diseruduk oleh Yud, mati di tempat. Terjadi di Outland, tepatnya tanggal Februari 1, 2020 ya.
ketika sebenarnya ada 5 anak yang pergi. Jadi 4 bersaudara dengan 1 sepupunya mau pergi beli es krim. Apakah saudara tahu ini? Ingat ya? Jadi dari yang 4 bersaudara ini mati 3 sekaligus. Yang 1 tidak jadi mati karena hanya luka di kepala. Jadi berhasil survive. Kalau tidak 4 sekaligus. Dan yang 1 ini adalah sepupunya. Saudara tahu bahwa mama dan papa anak ini secara menggembarkan mereka mengatakan mereka memaafkan si pengendara Yud itu. Tahukah saudara, pengendara Yud ini adalah anak daripada seorang mantan polisi di Australia, di Sydney. Jadi pagi-pagi dia udah minum nyetir. Zonnya 50, dia tancap 132. Hantam. Mati seketika. Mereka berhasil mengampuni. Maka mereka berhasil tidak kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Istrinya pada tahun 2022, boleh saya minta ditayangkan ya? Karen, boleh saya minta tolong ditayangkan fotonya ya? Nah, ini foto sebelum kejadian, saudara. Dia ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Tetapi 2 perempuan dan 1 laki-lakinya meninggal. Yang meninggal ini ya. Jadi yang ini adalah sepupunya. Dan ini bertiga bersaudara. Dan gambar yang terakhir. Nah, setelah 2 tahun berlalu, Tuhan memberikan baby yang baru buat mereka. Makanya istrinya mengatakan bahwa apa? God bless us with a gift from above. Dia juga tidak kecewa dengan Tuhan. Dia bersyukur sebagai pengganti anaknya. Tapi saudara, tidak mudah ya melakukan hal ini ya. Tapi itulah yang dia alami. Bahkan mereka sekeluarga. Dan saudara lihat ya, yang perempuan di samping mamanya ini waktu itu kecelakaan dia juga kena. Tapi dia selamat, dia tidak terjadi. Udah hampir sama, lebih tinggi dari mamanya. Jadi selama 2 tahun berlalu udah begitu tinggi ya. Terima kasih Karen. Bahkan mereka sempat diundang oleh Paus Fransiskus melalui uskup setempat untuk menghadiri World Meeting of Family tahun 2022 untuk memberikan kesaksian bagaimana mereka berhasil mengampuni kejadian ini dan tidak kecewa kepada Tuhan. Saya secara pribadi sangat terinspirasi dan sangat mengagumi. Ada satu ilustrasi saudara, yaitu ilustrasi tentang kentang. Seorang ibu guru di suatu sekolah taman kanak-kanak, mereka mengadakan satu permainan. Ibu guru menyuruh tiap muridnya membawa kantong plastik transparan, 1 biji, dan juga kentang. Tapi masing-masing kentang ini tergantung berapa orang yang Anda benci. Misalnya kalau bencinya 1, bawa 1. Kalau bencinya 2, bawa 2. Kalau bencinya 5, bawa 5. Kalau bencinya 10, bawa 10 kentang. Nah gitu. Mereka setuju. Nah, semua sudah sepakat. Bawa kentang, bawa plastik. Ada yang bawa 2, ada yang bawa 3, ada yang bawa 5. Nah, gurunya bilang, kemanapun kamu pergi, selama 1 minggu, tidak boleh ditinggal kentang ini. Termasuk kamu ke toilet, termasuk waktu tidur, juga harus berada di samping. Always with you. Kentang tersebut.
Hari berganti hari, kentang-kentang mulai busuk, saudara. Tahu ya kentang kalau dalam plastik, nggak ada ininya. Murid-murid mulai mengeluh. Ya apalagi yang bawa 5 kentang ya. Udah berat, busuk, kalau satu masih mending. Ya. Setelah seminggu, semuanya balik ke kelas. Gurunya tanya, gimana? Merasakan. Dan murid-murid pikir, wah ini saatnya penderitaan selesai. Penderitaan selesai. Ibu guru bertanya, bagaimana rasanya membawa kentang selama 1 minggu? Keluarlah keluhan murid-murid tersebut. Mereka berkata, tidak nyaman. Karena kemanapun dia pergi harus bawa kentangan. Sehingga gurunya menjelaskan. Seperti itulah kebencian yang selalu kamu bawa apabila kamu tidak memaafkan orang lain. Sesungguhnya tidak menyenangkan membawa kentang yang busuk kemanapun kamu pergi. Itu baru seminggu. Bagaimana kalau bawanya setahun? Bagaimana kalau bawanya seumur hidup? Sungguh tidak nyaman. Sungguh tidak nyaman. Makanya saudara, mari kita periksa dalam hati kita masing-masing. Karena saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan atau saudara yang harus periksa sendiri. Apakah masih ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, yang mengecewakan, yang harus kita ampuni? Ambil keputusan hari ini. Jangan dibiarkan lagi. Yang busuk jangan dibawa lagi, kentang busuk kita buang. Ya, jangan dibawa lagi, dibuang jauh-jauh. Kita ampuni. Minta pertolongan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita. Ada amin saudara? Sebelum saya tutup, jadi kesimpulannya, jangan menyimpan kekecewaan terlalu lama. Karena tidak baik bagi kehidupan kita, yang akan memberikan dampak negatif. Bahkan juga bisa melahirkan dosa dalam hidup kita. Lebih-lebih kalau kita kecewa dengan Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, berarti kita binasa. Yang rugi kita bukan Tuhan. Tuhan akan sedih karena kita meninggalkannya. Ada 2 poin tadi ya yang bisa membantu kita, bahwa kita masih bisa memilih untuk tidak kecewa dan melihat semuanya kekecewaan yang terjadi secara positif dan lihat dari kacamatanya Tuhan. Yang kedua, kita memilih untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Dengan melepaskan pengampunan, kita menjadi orang yang lega, ringan. Tidak ada kata yang terlambat. Kita bisa melakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya undang para pemusik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih untuk Engkau mengajari kami bagaimana kami bisa menang Tuhan terhadap kekecewaan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami agar kami bisa keluar jadi pemenang. Tidak selalu dijajah oleh kekecewaan dalam hati kami. Kami masih bisa memilih. Kami bisa memilih pengampuni. Kami bisa memilih untuk membuang semuanya Tuhan. Dan kami hanya ingin menerima firman-Mu yang selalu membarui kami. Memampukan kami. Allah Roh Kudus memampukan kami semua. Materaikan firman ini di dalam setiap hati kami. Setiap hati-hati yang luka, Tuhan balut.
Tuhan pulihkan. Agar kami bisa menang atas semuanya ini Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.